Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Heri di Berkah Tutorial. Sesuai dengan judul di video ini, saya akan membahas tentang alasan kenapa sih YouTuber menjadi salah satu profesi yang menjanjikan ya di zaman ini. Bagi sebagian orang yang memang udah lama nge-YouTube ya, pastinya sudah tahu dan tidak asing ya. Dan bahkan mungkin saat ini sudah merasakan dan menikmati hasilnya yang tentunya luar biasa ya. Tapi bagi sebagian orang lagi yang masih pemula banget ya dan baru mulai nge-YouTube, pastinya belum begitu tahu ya akan hal ini, kenapa kebanyakan orang saat ini beralih ke YouTube ya, dan apa yang menjanjikan dari seorang YouTuber itu. Nah, maka dari itu saya akan berbagi informasi kepada sobat semua tentang semua itu ya di video ini, dan termasuk apa saja keuntungan yang nanti didapatkan untuk menjadi YouTuber ya, dan juga apa kelemahan atau kerugiannya ya. Oke, tapi sebelum saya lanjut, bagi sobat semua yang mungkin baru mampir di channel ini, silahkan dukung dan support terus channel ini dengan cara tekan subscribe, like, dan dibagikan kepada teman-teman ya, barangkali ada yang membutuhkan untuk informasi-informasi yang bermanfaat ya. Oke sobat, langsung saja kita ke pembahasan ya. Jadi ini berdasarkan dari hasil rangkuman dan juga riset saya ya. Kemudian pengalaman saya selama nge-YouTube dari beberapa tahun ke belakang ya. Jadi ada beberapa poin yang menjadi alasan kenapa sih profesi YouTube ini sangat menjanjikan, dan apa ya yang kedepannya yang bisa kita dapatkan ya. Baik, untuk di poin pertama ya, jadi semua orang tentunya menginginkan untuk mendapatkan penghasilan ya dari YouTube ini, karena seperti kita tahu ya, banyak tokoh ataupun artis yang sudah menjadi YouTuber populer ya, seperti kita tahu ada Atta Halilintar, kemudian Raffi Ahmad, kemudian Deddy Corbuzier ya, dan juga masih banyak artis lainnya yang tentunya setiap bulan mereka mendapatkan penghasilan yang begitu besar ya dari YouTube. Nah, untuk poin kedua, kenapa bisa menjanjikan? Karena selain mendapatkan uang itu tadi ya, menjadi YouTuber itu adalah salah satu profesi yang juga bisa mendatangkan peluang-peluang lain yang tentunya sangat menjanjikan juga. Nah, peluangnya apa saja? Seperti yang pertama, popularitas ya. Jadi semakin kita banyak subscriber kita ya, kemudian banyak yang melihat dan juga menonton konten-konten dari video kita ya, maka semakin kita dikenal ya. Kemudian secara otomatis juga kalau kita sudah banyak subscriber, artinya sudah banyak yang mengenal kita ya di YouTube, maka nanti secara pelan-pelan seperti perusahaan-perusahaan ataupun yang ingin bekerja sama dengan kita pun itu akan otomatis berdatangan ya. Nah, di situ bisa dijadikan juga sebagai peluang bisnis ya untuk kita. Entah itu kita bisa terima endorse ya untuk mempromosikan produk-produk dari perusahaannya ya, ataupun jenis-jenis endorse yang lain ya, jenis-jenis kerjasama yang lain. Nah, itu adalah peluang-peluang yang bisa kita dapatkan ya kalau menjadi seorang YouTuber. Oke, dan tidak cukup sampai di situ saja ya. Selain kita mendapatkan penghasilan ya dari YouTuber, kemudian banyak lagi peluang-peluang bisnis yang nanti kita dapatkan ya, seperti tadi yang saya sebutkan ya, ada kerjasama dari pihak-pihak perusahaan yang mengendorse kita ya, ataupun kita juga bisa mencari cuan dengan cara mengikuti program affiliate ya, atau afiliasi dari berbagai macam afiliasi di Indonesia ya. Seperti misalkan contoh kecilnya dari program afiliasi di marketplace ya.
dari Shopee mungkin atau dari Lazada itu kan ada ya. Jadi kita bisa bantu untuk mempromosikan barang-barang yang ada di marketplace itu ya. Dan terlebih dahulu kita harus daftar program affiliate-nya ya. Dan kita nanti akan mendapatkan semacam komisi. Jadi dengan memanfaatkan channel kita yang sudah ramai ya, subscribernya sudah banyak yang nonton. Nah, itu adalah kesempatannya ya untuk mendapatkan peluang tersebut. Menjadi YouTuber itu tidak hanya sebagai konten kreator ya, yang hanya memberikan hiburan semata kepada penonton kita ya. Tapi di samping itu, YouTube itu bisa sebagai media promosi ya. Sebagai contohnya, kalau misalkan sobat semua punya produk ya, produk sendiri ataupun produk orang lain yang biasa sobat semua jual misalkan ya. Nah, dengan adanya YouTube ya, jadi kalian sebagai YouTuber itu bisa juga untuk menjadikan media promosi ya, dan juga ajang untuk berbagi ilmu tentunya ya, saling sharing ya, kemudian berbagi wawasan juga, dan informasi lainnya yang tentunya bisa bermanfaat dan bisa dikonsumsi publik ya. Jadi selain kita dapat cuan ya, kita juga banyak dikenal oleh orang ya melalui subscriber kita, dan sekaligus kita juga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, menurut saya menjadi YouTuber itu juga sangatlah menyenangkan karena di samping waktu kerjanya yang betul-betul fleksibel ya. Jadi waktu kerjanya yang bisa kita atur sendiri ya. Kemudian bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita juga bisa bebas berekspresi ya, dimana kalian tidak akan mendapatkan semacam tekanan dari siapapun ya, yakni kalian bisa mengekspresikan diri kalian melalui video-video yang kalian buat. Kemudian selain itu juga bisa membangun jaringan pertemanan ya dengan orang-orang baru ya. Jika misalkan kita memiliki jaringan pertemanan yang luas, maka nantinya kita pun bisa membuat suatu komunitas yang bisa menambahkan wawasan, ilmu ataupun yang saling menguntungkan begitu ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ya secara singkat tadi tentang apa saja keuntungan yang didapatkan dan hal-hal apa saja yang menjanjikan jika menjadi YouTuber itu ya. Nah, tapi dari itu semua sangatlah penting juga yang perlu kita tahu bahwa untuk menjadi YouTuber sukses itu tidaklah mudah ya. Jadi tidaklah mudah seperti membalikan kedua telapak tangan ya, atau maksudnya tidak gampang ya. Jadi tetap saja kita butuh kerja keras dan tentunya harus lebih fokus untuk mendalaminya atau menjalankannya ya. Nah, maka dari itu kalian juga wajib tahu hal-hal apa saja yang menjadi kelemahannya atau mungkin kerugiannya ya. Dan bisa dibilang hambatan-hambatan apa saja yang nanti akan kita lalui kalau menjadi seorang YouTuber. Nah, sesuai dengan pengalaman saya ya, kalau misalkan memang awal sekali baru mulai untuk nge-YouTube, tentunya keterbatasan dari biaya ya, karena untuk membuat konten atau video-video ya untuk di channel kita tentunya kan harus memiliki peralatan yang cukup memadai ya. Yang pertama misalkan kalau memang belum kebeli kamera yang lumayan bagus nanti menghasilkan kualitas gambarnya ya, tentunya kita bisa pakai dahulu apa yang ada ya, seperti misalkan Android ataupun handphone ya, handphone jenis apapun yang tentunya support atau bisa mendukung untuk menghasilkan video atau konten ya. Kemudian untuk daftar ke YouTube sendiri itu kan tentunya gratis ya, tapi
meskipun memang daftarnya gratis, kalau ingin mendapatkan atau menghasilkan konten-konten yang berkualitas ya untuk video kita, tentu kita juga butuh yang namanya koneksi internet yang bagus seperti WiFi kalau ada ya. Tapi kalau tidak ya tentunya kita menggunakan kuota dari kartu di handphone kita ya, dan juga peralatan lain yang cukup memadai tentunya ya, seperti misalkan kita butuh untuk kestabilan video seperti tripod ya, ataupun peralatan-peralatan lain yang tentunya nanti bisa mendukung ya untuk kita bisa berkreasi dengan konten melalui video kita. Dan di samping itu tenaga dan pikiran kita pun tentunya akan lebih ekstra ya kita pakai, karena ya kalau misalkan pemula juga kan belum tentu mahir ya untuk mengedit videonya ya, ataupun untuk cara-cara untuk mendapatkan kualitas video yang bagus itu seperti apa, tentunya pasti akan jauh lebih kesulitan kalau di awal-awal ya. Nah, belum lagi waktu juga yang kita butuhkan ya, tidaklah sebentar. Pada umumnya kan untuk proses membuat video itu lumayan ya, butuh beberapa menit atau jam kita untuk mendapatkan hasil terbaik untuk video kita. Belum lagi kita harus mengeditnya ya agar lebih sempurna, dan setelah itu kita bisa upload langsung di channel kita. Dan pada umumnya untuk menjadi YouTuber itu paling cepat kan rata-rata 1 atau 2 bulan itu ada yang memang langsung berhasil ya. Tapi pada umumnya juga paling lama itu ada yang sampai 1 atau 2 tahun ya baru channelnya berkembang seperti itu. Nah, channel saya pun ini masih dalam tahap perkembangan ya. Sama-sama kita belajar, kita sama-sama saling sharing ya. Nah, itu adalah beberapa informasi yang mungkin bisa saya sampaikan untuk sobat-sobat semua, khususnya bagi YouTuber pemula atau mungkin yang baru mau mulai ya, baru ada niat tapi belum memulai ya. Nah, itu adalah informasi yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kesimpulan dari materi video ini, saya hanya ingin memberikan informasi dan edukasi saja ya untuk sobat semua agar tentunya bisa tambah semangat ya. Jadi bisa lebih tambah semangat dan juga bisa lebih fokus ya pada apa yang kita inginkan, khususnya untuk menjadi YouTuber sukses, dan sekaligus juga nanti bisa memberikan konten-konten yang menghibur dan juga bermanfaat bagi orang banyak ya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan, dan saya cukupkan sekian untuk videonya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan tidak lupa saya doakan semoga apa yang kita harapkan itu bisa segera tercapai. Amin. Sekian dulu. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.